telah memperkenalkan kegiatan ini sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya sendiri Ari Budi. Kemudian saya ditemani oleh Pak Ahlan selaku staf di BPP NPP KPTK. Ya. Kemudian story-nya kegiatan ini Bapak Ibu, latar belakangnya bagaimana sehingga kami boleh hadir di depan Bapak Ibu di hari ini. Ya. Jadi balai itu Bapak Ibu seperti BPP KPTK ini, KPTK itu kelautan, P itu perikanan, TK-nya itu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi itu secara substansi kami di bidang itu. Sehingga kalau ada guru TKJ misalnya kelautan perikanan, maka reskilling upskillingnya ada di BPP KPTK Goa. Ya. Cuman untuk pembinaan pembelajaran disepakati oleh 7 bidang yang ada, 7 balai yang ada, 6 balai besar dan 1 balai kecil. Itu wilayah pembinaannya itu kalau kami ada di Pulau Sulawesi ditambah dengan Provinsi Papua dan Papua Barat Daya, semua SMK tanpa melihat program keahlian itu jadi sisi pembelajarannya. Tapi kalau dari sisi substansi seperti KPTK itu kami membina 34 provinsi. Ya. Jadi mulai dari Aceh sampai dengan Jayapura kami datangi. Ya, itu kondisinya. Itu kalau substansi materi. Ya. Sekali lagi untuk substansi materi kami membina 34 provinsi. Sehingga kami di Desmara biasa mulai dari Aceh sampai dengan Jayapura kami datangi. Ya. Tapi kalau untuk pembinaan pembelajaran, ya disepakati kembali lagi disepakati bahwa kami membina seluruh SMK yang ada di Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya. Itu dasarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kami hadir di sini terkait dengan pembinaan pembelajaran ya. Dalam hal ini untuk pendekatan pembelajaran teaching factory dan kewirausahaan. Ini yang mungkin kita boleh diskusikan. Insya Allah sampai dengan jam 12 siang. Karena syukur tadi sudah ada informasi dari Bapak Kep, kami sudah mendapatkan travel untuk ke Buol. Cuma untuk di SMK Negeri 1 Toli-Toli ini sampai hari ini sudah ada Stefan ya, sudah ada. Ya. Alhamdulillah. Dan itu ada organisasinya Bu, ada. Ya, tak apa-apa, bilang apa saja. Ini bukan untuk mencari kelemahan Bapak itu supaya kami sebagai tim pendamping bila boleh ada gambaran dan sisi mana Bapak Ibu perlu dibina kan begitu. Ya. Oh belum dibentuk, iya, tak apa-apa Bu. Iya. Artinya depannya Pak di tim teaching begitu ya. Siap. Kemudian guru PKK di sini siapa? Boleh angkat tangan, Ibu. PKK ya, pasti F 1, 2, 3 ada ya? Iya. Di sini ada berapa program keahlian? 7, berarti minimal 7 orang yang tunjukkan tangan. Ada kecuali dobel mengajar. Oh begitu, siap. Iya, tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih. Nanti semua materi ini Bapak Ibu akan kami titip ke Bapak Kep ya, dan
nanti boleh Pak Kep menyebarkan ke WA sekolahnya sehingga untuk dipahami. Cuman Bapak Ibu, selain materi, kami ada instrumen, ya, ada instrumen, dan itu yang mungkin sudah dikirim oleh Bapak Kepala. Mohon terutama oleh Ketua Program Keahlian. Ini need assessment untuk pembelajaran berbasis kewirausahaan dan juga need assessment untuk teaching factory. Maksudnya ini instrumen Bapak Ibu. Untuk tahun ke depan ini boleh jadi Bapak Ibu akan diundang untuk hadir terkait dengan teaching factory dan kewirausahaan ini. Kita berbicara banyak, dan untuk akhir tahun 2024 ini kami sebenarnya sedang melakukan need assessment, kan begitu. Jadi mohon diisi dan diisi dengan jujur, tanpa melihat apa ya istilahnya, sampai ke mengisi apa adanya, akhirnya tidak seperti itu. Karena namanya training need assessment itu harusnya memang apa adanya. Jadi kalau memang tidak ada di Bapak Ibu, katakan tidak ada, ya. Kalau itu nanti yang tadi yang sudah dikirim oleh Bapak Kepnya. SMK itu dasarnya dahulu itu menjadi pembeda antara SMA dengan SMK, kan begitu, ya. Jadi diharapkan pada saat itu di SMK itu selalu ada produk yang dihasilkan, ya. Contoh misalnya di perbankan misalnya, atau di terkait dengan keuangan, akuntansi, ya. Apa kira-kira produk pembelajarannya, ya. Boleh jadi di akuntansi itu Bapak Ibu menjual keahlian berbentuk jasa, ya, jasa misalnya membuat neraca, seperti itu. Boleh jadi ya, di sekitar sekolah kita ini ada beberapa usaha yang memang mereka tidak memiliki keterampilan membuat neraca, kan, neraca A, neraca B, kalau tidak salah seperti itu, ya. Atau pembukuan, ya. Jadi dijual jasanya. Jadi namanya produk itu ada dua, ada yang berbentuk fisik dan ada yang berbentuk okupasi atau berbasis jasa dari program keahlian itu ataupun konsentrasi keahliannya, ya. Demikian juga misalnya kalau ada pemesinan, ya. Kalau ada pemesinan, mungkin yang dijual itu jasa memperbaiki mesin, ya. Itu unit produksi. Tapi Bapak Ibu, dalam perkembangan selanjutnya itu dipertanyakan apa manfaat unit produksi ini terhadap anak-anak, ya. Karena biasanya kalau berbicara unit produksi, di antara 20 guru di sebuah program keahlian, paling yang berfungsi secara total itu 2 guru, ya, 2 guru, dan itu boleh memproduksi, ya. Misalnya dijual jasa tentang memperbaiki mesin, paling yang terkait dengan itu adalah guru produktif, guru yang lain tidak, ya. Sehingga Bapak Ibu dalam perkembangan selanjutnya dari unit produksi ini muncul program namanya teaching factory, kan begitu. Di sini ada 2 kata, ada teaching, ada factory, ya. Kalau berbicara teaching berarti pembelajaran. Kalau berbicara tentang factory berarti proses produksi produk ala industri. Dahulu ada istilah bring industry to school. Kita membawa masuk proses produksi ala industri ke dalam pembelajaran anak-anak, ya. Jadi titik fokus perhatian kita sebagai guru bukan hanya produknya, ya. Bukan hanya produk. Hari ini Bapak Ibu ada banyak SMK, kalau ditanya ada nggak produk di SMK Bapak Ibu, produk pembelajaran? Ada. Siapa yang terlibat di dalam
menghasilkan produk, ditunjuk guru A, guru B. Berapa banyak siswa? 2-3 orang. Nah, ini yang kurang tepat. Ya. Ini yang kurang tepat. Ya. Karena untuk menghasilkan produk itu seharusnya adalah melalui proses pembelajaran. Bukan hanya melalui unit produksi. Kalau unit produksi itu dalam rangka profit. Tapi yang dimaksud di sini bukan profitnya, tetapi bagaimana anak-anak mampu menghasilkan jasanya ataupun menghasilkan produknya. Itu yang diharapkan muncul. Misalnya di pengelolaan hasil perikanan, kalau di kami perikanan, jadi bukan membuat abon ikannya. Abon ikan itu boleh jadi satu guru 2 anak selesai dapat abon ikan muncul. Ya. Tetapi bagaimana anak itu dalam satu kelas memahami proses membuat abon ikan itu bagaimana. Ini yang mau dimunculkan melalui teaching factory. Tapi Pak, nanti kalau teaching factory-nya sudah jalan, bagaimana produknya? Produknya itu boleh dijual, profit silakan. Kan begitu. Tapi berbicara tentang filosofi pembelajaran SMK Bapak Ibu adalah istilahnya learning by doing, kan begitu. Tidak ada pembelajaran hanya mendengarkan atau diceramahi, tapi yakin anak-anaknya akan belajar melalui tindakan. Jadi Bapak Ibu ada istilah, mungkin Bapak Ibu sudah kenal, sudah paham. Ada namanya unit produksi, ada namanya project based learning, ada namanya teaching factory, kan begitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan ya terkait dengan teaching factory ini, mungkin ya karena ada juga Bapak Kep. Pertama, harusnya sudah ada pembuatan SK tim TEFA. Ya Pak, harus ada SK tim TEFA-nya. Tim TEFA-nya ini apakah basisnya program keahlian atau basis lintas program keahlian, silakan. Tergantung kondisi Bapak Ibu di sini. Ya, apakah sudah boleh lintas program keahlian atau bagaimana? Contoh misalnya, saya gambarkan begini. Tadi yang perikanan saja, karena saya kurang paham dengan program keahlian Bapak Ibu, kurang informasi untuk saya. Misalnya untuk perikanan itu misalnya membuat abon ikan kan. Nah, untuk TKJ boleh jadi adalah pembungkusnya, mendesain, kemasan. Berarti dia lintas konsentrasi untuk TEFA itu. Jadi terserah Bapak Ibu nanti memahami ini ya itu. Silakan membuat SK tim TEFA, siapa orangnya. Kemudian SOP TEFA di sekolah itu bagaimana? Apakah sudah ada SOP? Karena namanya pembelajaran di SMK itu selalu dikenal job sheet. Dari job sheet itu Bapak Ibu muncul SOP, standar operasional produk produksinya itu bagaimana. Kemudian ada dokumen kurikulum. Kan tadi kan teaching. Ya. Jadi harapannya kita bukan dominasi di produknya saja yang diamati. Harus ada dokumen kurikulum yang Bapak Ibu guru gunakan untuk membelajarkan anak menghasilkan produk yang ala industri tadi itu. Ya. Jadi ada dokumen kurikulum dan ada juga dokumen TEFA-nya sendiri. Ya. Kemudian dokumen pelaksanaan kemitraan TEFA. Ya. TEFA ini sesungguhnya Bapak Ibu susah untuk menghindar dari factory ala industrinya. Misalnya begini. Coba boleh disebut lagi apa program kalian Bapak Ibu di sini? AKL. Ya, akuntansi keuangan lembaga. Nah, AKL ini ala industri mana? Itu pertanyaannya. Ya. Perbankan yang mana dulu? Itu lagi. Apakah BNI, BRI,
BCA, itu Bapak Ibu harus pastikan kemitraannya dengan siapa. Ya, ini harus ada. Itu yang paling tinggi, ya, karena namanya teaching factory, teaching satu kita sudah paham, factory-nya adalah ala industri yang mana itu harus dipastikan. Ya. Tapi Pak, kalau di sini susah mendapatkan factory ala industrinya atau industri yang mana, kami jauh dari kota, nah nanti kita lihat pada sini. Kemudian laporan pelaksanaan pembelajaran berbasis TEFA itu sendiri. Kemudian laporan implementasi bantuan TEFA. Kemudian video pelaksanaan pembelajaran TEFA-nya. Ini harus selalu, mungkin saran untuk Bapak Kep, ya. Jadi kalau ada TEFA di sini, sebaiknya Bapak Ibu videokan. Ya. Boleh jadi ada pendamping turun atau pemeriksa turun. Kami dari luar tidak pernah tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Ya. Jadi kalau boleh, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, sampai menghasilkan produk itu dibuatkan video untuk masing-masing program keahlian. Ya, entahlah bagaimana nanti, apakah ada introduction, baru inti, baru testimoni daripada videonya, paling lama ya 12 menitan. Itu akan membuktikan Bapak Ibu ada TEFA-nya di sini. Sekali lagi, orang luar itu hanya melihat melalui dokumentasi. Itu alasannya. Ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan kami membuat TEFA begini-begini, ya mungkin Bapak Ibu benar. Mana buktinya? Oh, belum dibuat, nah, juga susah. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan pemantiknya, idealnya apakah setiap konsentrasi keahlian harus memiliki TEFA? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah setiap konsentrasi keahlian harus memiliki TEFA? Apakah TEFA harus menghasilkan profit? Apakah TEFA harus menghasilkan profit? Tidak harus, tidak wajib. Karena yang Bapak Ibu mau maksudkan dengan TEFA itu adalah anaknya memahami menghasilkan produk. Kalaupun ada produknya silakan dijual. Jadi akan mengikut maksudnya. Apakah TEFA di SMK negeri harus menjadi BLU? Nah, ini mungkin informasi dari Pak Kepala ini yang lebih paham. Bagaimana kebijakan untuk Sulawesi Tengah? Apakah SMK negeri harus menjadi BLUD untuk ke depan? Ya. Kalau di beberapa provinsi yang lain ada saran, terutama SMK PK nanti akan diarahkan ke BLUD. Oh, dalam proses. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu untuk pemahaman konsep dulu. Jadi teaching factory itu Bapak Ibu ya, pabrik dalam sekolah. Teaching factory adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya. Nah, ini ada kata yang sesungguhnya. Makanya tadi ditekankan yang sesungguhnya ini dalam tanda kutip ala industri yang mana yang menjadi mitra Bapak Ibu. Satu kali kami pernah turun ke SMK. Dia di SMK itu merubah dari kakao menjadi coklat. Ketika ditanya, ini mitra kerjanya siapa? Gurunya tidak tahu. Mitra kerja kami yang mana? Mereka punya pabrik, Bapak Ibu. Ada pabrik di dalamnya, mulai dari biji kakao menjadi coklat. Memang jadi coklat. Tapi ketika ditanya, ini prosesnya ini ala industri yang mana? Dia kurang paham. Nah, maunya kita, Bapak Ibu itu istilahnya kalau berkiblat itu kemana? Referensinya siapa? Nah, itu yang perlu dipastikan dulu di sekolah kita. Referensi kita itu siapa? Karena ini tertulis berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri. Sekali lagi, industri yang mana dimaksud? Dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Ya, balik lagi kita nih ke profit. Jadi orientasi awalnya itu memang tidak ada profit. Pak, bagaimana kalau produknya ada, kami jual, silakan dijual, ada profitnya kan? Mengikut. Ya.
TEFA adalah model pembelajaran yang memadukan pencapaian kompetensi kurikulum sekolah dan proses produksi sesuai prosedur dan standar dunia kerja. Selalu disebutkan standar dunia kerja. Pertanyaannya dunia kerja yang mana? Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter melalui penyelesaian produk sebagai media belajar dalam bentuk barang atau layanan jasa. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, pemahaman dari tayangan ini apa kira-kira yang terbetik di Bapak Ibu? Coba 1-2 orang boleh berargumentasi. Ini adalah konseptual. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya memberikan tanggapan terhadap slide yang ada di atas ini, Pak, saya mungkin terlebih dahulu memberikan gambaran karena tadi saya begitu. Karena tadi sempat ditanya bagaimana gambaran TEFA sebetulnya biasanya. Jadi kami berikan gambaran awal dulu. Ya, siap. Tadi Pak Eksekutif sudah memberikan gambaran awal. Jadi SMK ini sebetulnya TEFA itu sudah ada di dulu namanya SPM. Ada bantuan yang namanya teaching factory. Itu diarahkan pada khusus satu program tadi yang sama singkat itu di aplikasi keuangan lembaga. Nah, pada waktu itu sebetulnya sudah lengkap, ada SKT TEFA-nya, kemudian bahkan ada buku modul petunjuk teknis pelaksanaannya, dan itu memang kemarin dikerjakan secara kolektif. Kami di bidang kurikulum berkoordinasi dengan ketua program kalian khusus di bidang aplikasi keuangan lembaga. Kemudian pada waktu itu sebetulnya kita bingung karena TEFA waktu itu masih awal-awal, bingung ini TEFA dari mana. Tapi dari gambaran yang Bapak berikan sebenarnya sudah connect bahwa sebenarnya TEFA itu berasal dari dua akar kata itu, teaching factory. Ya, bagaimana unit produksi yang awalnya hanya menghasilkan produk kemudian itu dibawa kepada suasana industri. Ya, jadi intinya adalah TEFA yang kami pahami itu adalah pembelajaran bernuansa industri. Itu yang kami pahami. Dan kami dapat materi tentang itu. Jadi bagaimana nuansa industri itu ada di sekolah. Maka langkah awal waktu itu kami ditunjuk, maka dibuatlah yang namanya program keliru. Waktu itu ada dua bantuan fisik dan bantuan non fisik. Bantuan fisiknya itu sudah ada yang namanya bank mini, Pak. Ya. Nah, maka waktu itu kami kerjasama dengan salah satu bank daerah. Awalnya sebenarnya kami mau bekerja sama dengan bank-bank yang sifatnya besar seperti BNI. Tetapi waktu itu ada saran sebaiknya mengangkat potensi lokal bekerja sama dengan bank daerah. Maka yang kami pilih waktu itu namanya Bank BPD Sultan, Pak. Ya, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah. Begitu berjalan, karena itu ada MOU-nya. Memang ada satu kendala. Artinya kami juga gambarkan ini. Ya. Seharusnya yang kami targetkan kemarin, harusnya TEFA itu bukan hanya industri yang terlibat di dalam, bukan hanya pegawai Bank BPD yang duduk di situ, tetapi bagaimana sebisa mungkin anak-anak yang dilibatkan dalam proses itu sebetulnya. Itu intinya sebetulnya. Makanya saya connect tadi yang Bapak sampaikan. Tetapi sebetulnya kami sampaikan saja, kan Bapak bilang sampaikan saja apa yang Bapak rasakan. Begitu berjalan sekian tahun, sepertinya anak-anak kami pasif, tidak terlalu dilibatkan dalam proses itu. Mohon maaf, ada ketua program kami di sini. Apalagi yang namanya perbankan, masuk pada dunia pengelolaan keuangan itu sangat terbatas. Nah, mestinya anak-anak tahu itu proses-prosesnya. Itu kendala bersama. Kemudian yang kedua, terkait yang kemarin ini yang bekerja sama dengan TEFA ini untuk BPD, Bank Sultan, memang ada kendala karena terkait ini ada semacam ketertutupan dari industri yang sebetulnya kompetensinya itu harus kami dapatkan. Seharusnya karena itu kan TEFA itu jangan sampai kembali ke unit produksi lagi. Karena TEFA sesungguhnya itu adalah melibatkan anak di situ untuk mengetahui proses. Dan itu kami kendala. Itu kendala pertama. Yang kedua memang kemarin kami agak kesulitan mencari industri. Mungkin beda nuansanya di Makassar, Pak. Industri itu banyak. Kami di daerah seperti ini mencari pasangan industri agak sulit, Pak. Akhirnya kami waktu itu pilih yang bank. Seharusnya kami harusnya pilih diarahkan ke akuntan.
Karena yang kami buka itu akuntansi keuangan lembaga, bukan perbankan. Karena sebetulnya AKL itu terbagi dua, ada perbankan, bahkan itu perbankan terbagi lagi, perbankan syariah kan. Kami masuknya di perbankan, sedangkan di perbankan itu hanya beberapa unit-unit kompetensi saja yang mengajarkan, nanti diluruskan tim-tim dan akuntansi, saya keliru, yang mengajarkan tentang kompetensi perbankan. Nah, seperti itu gambarannya Pak untuk akuntansi. Kemudian kalau tidak keliru, di SMK ini juga ada waktu itu kerjasama pemasaran Pak. Pemasaran itu bergeraknya di bidang retail, ya, business center. Maka ada namanya minimarket itu. Nah, kami berikan gambaran sejalan dengan itu beberapa tahun kemudian kami sudah bekerja sama dengan Alfamidi, sehingga terbuka yang namanya kelas Alfamidi. Pertanyaan saya, apakah ketika dibuka kelas Alfamidi di sekolah ini itu bagian daripada TEPA? Itu pertanyaan saya Pak. Karena di situ ada unsur pembelajaran yang menyangkut pembelajaran berkaitan langsung dengan dunia industri. Artinya kami butuh petunjuk itu. Nah, kemudian menanggapi yang apa tadi, yang di bagian atas ini, model pembelajaran yang wajib ini seperti yang sudah gambarkan tadi. Idealnya yang saya pahami, idealnya TEPA ini yang seperti Bapak antarkan tadi tidak hanya berhenti pada produknya, tidak berhenti pada jasanya, tetapi bagaimana nuansa pembelajaran itu dialami langsung oleh anak-anak. Dan saya sudah gambarkan dari awal kan kendala-kendala itu baik dari industri maupun pasangan-pasangan industri yang sangat terbatas di wilayah kami. Itu saja Pak sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berarti Bapak sudah seide dengan kami sebagai tim pendamping. Sekali lagi Bapak Ibu berbicara teaching dan factory ini, jadi bukan hanya produknya yang mau dipelototi istilahnya, ya, tetapi yang mau dikulik itu adalah bagaimana anak-anak itu berproses. Ya, kalau berbicara proses berarti berbicara tentang pembelajarannya. Kalau berbicara tentang pembelajarannya berarti kalau masih K13 Bapak Ibu akan berbicara KIKD, ya, berbicara tentang indikator pencapaian kompetensi, berbicara tentang tujuan pembelajaran, berbicara tentang RPP yang akan menghantarkan anak memahami proses membuat produk. Nah, itu tujuan pembelajaran. Berbicara kelanjutannya sendiri. Ya. Berbicara SMK, Bapak Ibu sekali lagi mohon perhatiannya di hari ini. Ketika berbicara tentang produk, maka Bapak Ibu akan berbicara ala industri. Berbicara ala industri, berbicara juga tentang SKKNI, berbicara tentang KKNI, berbicara tentang kebutuhan konteks daripada sekolah kita. Nah ini, oke, baik, kita lanjutkan. Apa tujuannya Bapak Ibu? Ya, nah tujuan dari manfaat TEPA itu sendiri. Tanggal sulam yang kurang apa, yang sudah berlebih boleh diingatkan begitu nanti. Alhamdulillah kalau sudah ada itu. Ya. Tunggu tanggal Mei tahun 2025. Nah, TEPA ini sendiri Bapak Ibu apa manfaatnya? Meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai standar proses produksi dunia kerja. Selalu disebutkan itu Pak. Mitra mana yang kita maksud? Meningkatkan kompetensi lulusan, meningkatkan kemandirian sekolah, memperkuat kemitraan SMK dengan dunia kerja, menyediakan alternatif tempat praktik peserta didik, menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan dalam barang dan jasa masyarakat. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah, apa prinsipnya? Nah ini untuk pemahaman bersama saja Bapak Ibu ya. Kami yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Cuman ini untuk sedikit mencubit lagi kesadaran kita tentang TEPA ini. Jadi pembelajaran yang berkualitas itu prinsip pertama. Pelaksanaan pembelajarannya bekerjasama dengan dunia kerja. Sekolah yang mempublik proses pabrik dari kakao menjadi coklat. Guru yang menjaga pabriknya itu tidak tahu ini mitra kami ini siapa. Ditanya langsung oleh saya sendiri Pak.
Tapi setelah itu tidak perlu saya sebutkan. UMKM. Yang bersangkutan tidak tahu mitra kerjanya siapa. Jadi Bapak sudah kelas industri. Dia membuat kakao kayak menjadi sudah coklat kelas industri. ala industri yang mana ini maksudnya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam hal ini pemenuhan sarana praktik produksi. Nah ini Bapak Ibu. Berbicara TEPA, berbicara apa ya? Factory. Pertanyaannya, kalau factory berarti ada sarana praktik produksi yang harus yang ala industri tadi Pak. Yang ala industri tadi. Kemudian ada transfer teknologi. Bapak juga apa istilahnya itu tadi. Kami tidak dilibatkan transfer kompetensinya. Yang bekerja justru orang PPD. Industri itu terkadang membatasi poin-poin tertentu yang seharusnya kompetensi itu harus didapatkan. Harus didapatkan. Benar yang Bapak bilang. Tapi kalau di pemasaran, Demikian juga metode pembelajaran. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu bertemu dengan sebuah mitra, mengancang-ancang bertemu dengan sebuah biar sampai mitra, kelere. jangan juga serta merta ingin bermitra, ber-MOU. Kita juga harus punya filter. Jangan sampai kita bermitra tidak ada gunanya bagi kita. Ini yang harus Bapak Ibu tegaskan ke mitra-mitra itu. Sementara, banyak maaf, secara nasional industri-industri itu sudah di-warning oleh pemerintah untuk membantu kita di SMK. Ya Pak. Jadi kementerian itu sudah mewarning itu. Malah kemarin kami sempat ke Jogja, banyak maaf. Kami sempat ke Jogja tanggal 21 sampai 24 program KPTK juga. Tapi di situ kami melakukan semacam kegiatan penyelarasan kurikulum KPTK terhadap industri. Akhirnya berkembang ini diskusi. Yang hadir itu termasuk kepala sekolah, industri yang bermitra dengan KPTK hadir semua. Termasuk pertanyaan Bapak banyak terselubung ini industri tidak mau memberikan kompetensinya. Bisa dikatakan. Jadi sebenarnya sudah di-warning oleh pemerintah, oleh kementerian bahwa mereka itu harus membantu kita. Jadi maksud saya di sini, ketika Bapak Ibu ingin ber-MOU, lihat dulu juga apakah memang industri itu mampu memberikan kompetensi kepada kita, atau ketika pegawai anak-anaknya cuma ada di front office, membuatkan kopi pegawai, mengantar surat. Penyebab ini kenyataan. Dan akan salah terus kalau kita tidak mampu mengevaluasi mereka. Jadi ketika MOU tolong pasal-pasalnya itu harus tegas. Kita tidak bermain-main dengan pekerjaan ini. Kan begitu. Anak yang kita bina ini akan menjadi seseorang di masa depan. Iya. Kalau kita hanya memberikan kompetensi membuat kopi dulu di front office, semua bisa. Tapi bukan itu yang kita inginkan. BEB-nya harus jalan. Berbisnis, melanjutkan atau berwirausaha. Bagaimana bisa mereka berbisnis kalau hanya menjadi front office? Bagaimana berwirausaha kalau mereka hanya mengetahui hal-hal seperti itu, mengangkat tas dan pegawai? Itu harus dipikirkan. Penyelenggaraan TEPA tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi peserta didik, melainkan mengutamakan pemberian kesempatan belajar berbasis industri yang melibatkan seluruh peserta didik untuk menumbuhkan etos dan budaya kerjanya sesuai dengan karakter dan sifat pekerjaan. Maksudnya, ketika Bapak Ibu ber-TEPA, tolong di dalam selama proses TEPA-nya itu, budaya kerja itu harus teridentifikasi Bapak Ibu. Ya, apa budaya kerja di AKL misalnya, apa budaya kerja di pemesinan, itu semua harus di Bapak Ibu identifikasi, terutama guru-guru produktif. Pertanyaannya selama TEPA ini budaya kerja mana yang sedang dititipkan ke anak-anak? Ya, contoh misalnya kalau masuk bengkel pakai jas apa? Ya, kalau mengelas pakai kacamata dan sebagainya. Itu semua harus menjadi budaya kita merancang pembelajarannya, budaya kerjanya. Nah, yang dititipkan melalui TEPA ini hal-hal seperti itu, budaya kerja. Supaya anak-anak paham. Di P5 saja kan itu, Bapak Ibu. Kebekerjaan.
Di P5 itu kalau kita bicara ke P5, satu pembelajaran, yang satu industri. Penghubungnya ini antara pembelajaran dan industri, itulah kebekerjaan. Kebekerjaan, kalau guru bahasa pasti tahu. Bekerja di tengahnya an, kean. Apa makna kean ini? Dengan kata dasar bekerja. Kan begitu. Kebekerjaan, berbicara tentang cara bekerja. Jadi tema kebekerjaan di P5 itu berbicara tentang cara bekerja. Budaya kerjanya yang bagaimana, cara bertutur katanya bagaimana. Adapun kompetensi cara bekerjanya ada di guru produktif. Kompetensi karyanya ada di sana. Tapi P5 itu berbicara cara bertutur kata, cara menanggapi A, menanggapi B, ya, cara mereka disiplin. Kalau sudah di posisi front office ya selama itu front office. Yang di belakang itu bukan office boy, bukan urusan dia. Kan begitu. Jadi ada budaya kerja. Oke. Kenapa? Kemudian akuntabel. Perusahaan pemerintah mau proses membangun kompetensi profesional. Karena profesional berarti kompetensinya harus mampu kita pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Jadi jangan asal-asalan. Akuntabilitas keterbukaan itu menunjukkan bahwa kompetensi yang sedang kita tanamkan ke anak-anak itu memang sudah sebenarnya. Orang anak-anak AKL itu apa kompetensinya yang akuntabel? Membuat laporan keuangan yang misalnya seperti ini contoh. Jadi akuntabilitasnya akuntabel. Ya. Jadi jangan dikarang bebas. Banyak masa tidak mengatakan mengatakan karang bebas, tetapi ini prinsip dasar TEFA adalah kompetensi-kompetensi yang sedang diajarkan itu akuntabel, boleh dipertanggungjawabkan. Dari sisi CP, dapat pembelajaran kalau kita menggunakan email. Dari sisi SKKNI, KKNI level 2 yang mana? Kan begitu. Dari sisi kebutuhan kita. Tapi yang pasti, ini juga, yang pasti tamatan SMK itu adalah KKNI level 2 Bapak Ibu, harus juga diingat. Jangan berharap terlalu jauh menjadi level 4, level 5, level 6. Tapi level 2 sudah cukup Pak. Ya. Itu di LSP. Ini yang harus dipahami oleh LSP Ibu. kan Mungkin lebih level jauh 2 Bapak Ibu lebih ini. paham dari saya. KKNI level 2 itu yang mana untuk masing-masing perkalian ini. Ini yang harus bisa dipastikan. Efisiensi, pelaksanaan pembelajaran TEFA menghasilkan produk barang jasa sesuai dengan tepat waktu serta dapat menghemat pengeluaran. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau ber-TEFA pasti menghasilkan produk. Produknya apakah dia fisik? Boleh fisik, boleh juga jasa kan begitu. Jadi tidak ada TEFA tanpa produk yang bentuk fisik dan atau jasa itu. Karena yang kita sedang ajarkan itu adalah produk. Jadi TEFA itu bahasa sederhananya ibarat rel kereta api. Kan dua relnya. Ada yang kiri dan kanan kan? Satu pembelajaran, satu produk. Pembelajaran menghasilkan produk atau produk dihasilkan melalui pembelajaran. Itu saja sederhana. Tanpa kedua ini kita tidak akan tahu apa itu TEFA. Kemarin disampaikan kita menyesat. Pelaksanaan pembelajaran TEFA dapat menyamakan kompetensi dan menginternalisasi karakter dunia kerja. Kembali lagi selalu hubungan dengan dunia kerja yang mana yang dimaksud. Nah, ciri TEFA. Nah, ini cirinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengatakan ada TEFA di sini. Kita bacain saja ini. Bapak Ibu yang menilai dirinya sendiri, kan begitu. Lingkungan, suasana, dan aturan sekolah khususnya di tempat praktik dikondisikan sesuai dengan standar dunia kerja. Bapak Ibu lebih paham dari saya. Iya. Apakah di bengkel Bapak Ibu itu sudah ada aturan sesuai dengan AKLK, ATLK atau ATSH kalau ada di ATSH di sini atau perikanan? Sudah toh? Nah, Bapak Ibu jawablah kan begitu. Nah, tidak perlu disampaikan di sini. Bapak Ibu renungi saja. Pembelajaran dan penilaian menggunakan perangkat instrumen format untuk melakukan kegiatan aktivitas produksi sesuai dengan standar dunia kerja. Ya. Hasil pembelajaran peserta didik berupa kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk produk. Ini, Bapak Ibu. Jasa. Sekali lagi ini yang perlu direnungi oleh guru, dipahami. Hasil pembelajaran ketika kita ber-TEFA itu sebenarnya kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk produk itu sendiri. Kenapa anaknya mampu membuat produk? Karena ada kompetensi dia. Itu bedanya kalau diproduksi hanya 1-2 orang guru.
Anak-anaknya tidak dapat pembelajarannya, tidak memahami kompetensi apa untuk membuat produk, produknya tetap jadi. Berarti produksi ibu bisa memakai. Ini yang perlu Bapak Ibu pisahkan. Tidak salah sih ada unit produksi, ada masalah. Bapak Ibu akan cari profit dengan itu. Kalau ada minimarket dekat sini, ada Alfamidi, ada Alfamart, anak-anak yang produksi bikin kerjasama. Bagaimana kalau produk kami bawa masuk ke sini? Kan bisa saja. Contoh misalnya, itu ada SMK yang SMK butik pembuatan pakaian gitu. Mereka kerjasama dengan yang memiliki butik. Anak-anak membuat baju, ya untuk anak SD, anak SMP, dan SMA dengan ukuran apa saja. Mereka bikin di butik itu. Itu kan mencari uang, profit. Tapi anaknya mampu membuat barang itu. Alur atau proses kerja dalam hal ini analisis produk harus ada. Apakah Bapak Ibu pernah menganalisis produknya? Kemudian prosesnya bagaimana, mengevaluasinya bagaimana, pengembangan penyimpanan dan pemanfaatan barang jasa sesuai dengan dunia kerja. Itu pertanyaannya. Bapak Ibu jawab sendiri. Nantilah kalau kami sudah pulang. Sekolah memiliki mitra dari dunia kerja sesuai dengan kompetensi konsentrasi kalian yang aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Ini idealismenya. Ketika Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, seandainya bisa, hadirkanlah mitra itu. Demikian juga ketika pelaksanaan, ada guru tamu datang. Ketika evaluasi pembelajaran, boleh jadi guru tamu sudah sekalian mengevaluasi. Kalau sampai hari ini belum terjadi, mudah-mudahan suatu saat akan terjadi. Ini tidak dipaksakan. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu kami hadir untuk memahamkan dulu Bapak Ibu di sini ya. Itu target utamanya. Asesmen kompetensi peserta didik sesuai dengan prosedur dan tata cara penilaian di dunia kerja selalu Bapak Ibu di dunia kerja. Dan prinsip asesmen kurikulum merdeka karena kita bergabung dengan kurikulum merdeka ini. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, kalau boleh digambarkan, ibarat tangan saya ini produk. Produk ini ada CP yang masuk ke sini. Ya, kalau Kumel, CP, KKNI, SKKNI, kebutuhan konteks kita. CP-nya itu seharusnya. Jadi CP itu, kan selalu ini ada biasa diskusi begini. Pak, kalau begitu CP itu bolehkah dirubah? CP tidak boleh dirubah. Yang ditambah itu adalah TP. Boleh jadi dari CP masih kurang. Karena nanti kan ada penyelarasan kurikulum. Boleh saya potong sedikit kan? Oh ya, saya nyambung. Ya. Jadi pertama sebenarnya saya mau minta Pak, karena ini yang sering kami tanyakan sampai di provinsi. Ya. Dasar kita bekerja sama dengan industri itu sebetulnya apa? Karena selalu hitungannya industri itu kan apa keuntungan saya? Apa keuntungan saya? Bukan hanya di DEVA Pak. Kendala kami itu sebetulnya, apalagi sesengat, kendala kami itu cukup berat mencari yang namanya industri karena dia bicara profit. Apa keuntungan saya kalau saya kerjasama dengan SMK? Buktinya begini Pak, beberapa tahun lalu kami sempat mengundang berbagai industri di Kota Palu Pak. Tapi waktu itu ada seksi yang hadir, jangankan pimpinannya Pak, itu semua yang dihadir itu utusan-utusannya saja, bukan pengambil kebijakan. Itu pun beberapa industri saja merespon. Makanya saya tertarik tadi Pak yang Bapak sampaikan, kalau memang sudah ada surat edaran ini Pak, perintah dari menteri atau apa, karena pernah kami tanyakan, mestinya surat itu kami pegang sehingga bahan kami untuk melakukan MOU dengan industri. Karena kami ini hampir tiap tahun Pak, bukan hanya turun di Toli-Toli Pak, kami turun di beberapa, termasuk beberapa tahun lalu di Makassar, kemudian Sesena di Manado. Salah satu kendala kita di situ, istilahnya kalau bahasa saya mahal sekali industri Pak. Tapi kami bersyukur kemarin karena pemasaran Alfamidi yang sudah katanya sudah lompat kelas industri, ya sudah membuat kelas Alfamidi dan alhamdulillah tahun lalu itu sudah diterima alumninya. Nah, yang kedua Pak, yang terkait yang Bapak jelaskan tadi, nanti mungkin farmasi yang akan lanjutkan. Kalau kita bicara tentang TEVA tadi kan jelas bahwa dia harus sinkron atau linear dengan CP-nya.
Tapi tidak berhenti di CP, linear juga dengan SKKN-nya baik level 2 ataupun level 3. Ini kendalanya yang ada di farmasi, Pak. Kemarin itu kan ada spektrum baru yang awalnya kalau tidak salah namanya teknologi farmasi ya. Kemudian berubah, ternyata teman-teman kan Bapak sampaikan, kami juga sudah dapat pemahaman bahwa CP itu kan tidak boleh diubah. Yang boleh diubah itu hanya TP dan ATP. Kan begitu teorinya. Karena CP itu ditentukan oleh pusat. TP dan ATP itu dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Ada kendala kami di farmasi, silakan dijelaskan Ibu. Ibu supaya langsung. Pak Jerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kami di jurusan teknologi farmasi kebetulan sudah anak-anak menghasilkan 4 macam produk. Yang pertama itu minyak urut, semua berbahan herbal. Yang kedua VCO, yang ketiga minyak kemiri, dan yang terakhir itu adalah obat diare. Semua berbahan herbal. Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan CP kemarin. Ada di CP itu pembelajaran mengenai tanaman obat. Nah, menurut Bapak, kami mau mempertanyakan di sini apakah yang sudah anak-anak hasilkan masuk dalam kategori TEFA, tapi kendala kami belum ada mitra. Belum ada mitra di teknologi farmasi. Nah, sementara sesuai nama jurusan itu ada teknologi farmasi, artinya siswa kan menghasilkan sesuatu teknologi. Itu menurut kalau dari teknologi farmasinya Pak ya, kami kan sudah menghasilkan 4. Itu pun anak-anak yang membuat langsung di dalam ruangan lab sendiri, ada memang khusus unit produksinya. Itu. Nah, sementara kemarin ada kegiatan dari LSP. LSP itu kemarin kita membahas tentang SKKNI terbaru. Nah, khusus untuk di jurusan teknologi farmasi sudah semakin dipersempit. Yang pertama ada 3 dia. Yang pertama khusus pembelajaran di apotik, yang kedua pembelajaran di rumah sakit, yang ketiga apa? Kalau yang ketiga kayaknya tidak nyambung karena kita farmasi itu. Nah, sementara yang sesuai dengan CP itu adalah pembelajaran di apotik. Itu pun sesuai juga dengan siswa yang mau turun nanti ke akhirnya. Tidak nyambung sebenarnya Pak. Iya, kalau secara SKKNI nyambung, anak-anak turun di praktek memang pembelajaran di apotik. Nah, khusus untuk produk kami ini tidak nyambung nanti. Jadi bingung mau tanya sama Bapak, apakah masuk dalam kategori teaching factory? Tinggal kami mencari industrinya. Demikian. Yang paling minimal dan tidak boleh dikurangi karena sudah minimal. Sudah dikurangi kalau Yang bisa dilakukan adalah ditambah kompetensinya. Begitu. Jawabannya sudah terjawab. CP itu yang sudah paling esensial, makanya dikenal itu elemen, ya. Elemen A, elemen B, kan setiap CP kan ada elemennya. Ya. Karena itu kompetensi esensial, dan ini tidak boleh lagi dikurangi. Ya. Karena kalau sudah dikurangi, berarti istilahnya kalau di literan kurang 1 liter. Yang boleh itu kalau ditambah literannya, ditambah sedikit. Biasa kalau kita beli ikan Pak 1 kilo, boleh ditambah di kepala sedikit. Nah, itu bahasa gampangnya. Jadi silakan Bapak Ibu, CP itu diajarkan totalitas karena itu sudah minimal. Kemudian Bapak Ibu cari referensi PKN-nya, SKKN yang menurut Bapak Ibu tepat. Karena kita mau bawa anaknya ke PKN. Silakan. Yang penting kompetensi di CP itu tidak dikurangi Pak. Itu saja prinsipnya. Yang lain Bapak Ibu mau bekerja apa, mau melakukan apa, silakan. Yang penting Bapak Ibu mampu. Yang penting Bapak Ibu punya sarana prasarana, silakan. Tapi kalau guru sudah mengajarkan basis CP saja tidak bisa disalahkan. Karena dia standar minimal. Yang disalahkan kalau dia mengurangi. Ya, itu. Berarti Pak,
supaya masuk ini produk yang kami hasilkan, Iya. SKKNI berarti kami harus menambah yang dari KNI kan ada 3, Ya. pembelajaran di apotik, rumah sakit dengan industri. Ya. Berarti supaya connect antara CP dengan produk nantinya, mungkin kami harus mengambil 2 SKKNI. Boleh. Boleh. Berarti dari Karena apotek ibu, dengan industri. ya kan begini saja. Ketika anaknya disertifikasi, Iya, apa UKK, UKK. yang mana itu unit produksi yang saat itu yang mau di UKK-kan, itu saja basisnya. Apakah pada saat UKK sudah tercover oleh CP atau belum? Yang kurang itu dicari dia SKK ini dan SKK ininya bu, unit kompetensinya. Nah, di sini kesempatan kita untuk menambal surat. Karena CP paling minimal. Ya. Apakah saat UKK ada unit kompetensi yang tidak terungkap di CP? Sama juga orang ditambah Silakan ditambah. Itu banyak ditambah. Tapi yang ditambah adalah tujuan pembelajarannya, bukan CP-nya. CP itu defend. PP-nya dikembang. CP-nya defend, tidak boleh pasti diambil dari karena itu titipan pemerintah. Oh ya, silakan ibu, silakan. Jadi cukup menarik tentang pembahasan tentang disinfektor ini. Kami baru tahu bahwa memang harus betul-betul sesuai dengan CP yang ada. Sementara kami di akuntansi itu memang lebih menitikberatkan tentang pembuatan laporan keuangan. Sementara kemarin kami itu dengan Bank Sultan, jadi lebih banyak ke perbankannya. Sementara kami di akuntansi kalau masalah perbankan itu dasar-dasarnya saja. Jadi kami akan mengevaluasi kembali mitra kami ya untuk pembelajaran akuntansi, untuk sistem faktori akuntansi. Pertanyaan saya Pak, apakah boleh saya punya mitra 2, satu dari dari jasa akuntansi dan yang kedua dari pihak perbankan? Apa boleh juga Pak mitranya seperti itu? Terima kasih. Kasih. Itu mitra bukan basis produk, tapi basis kompetensi. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena tidak ada sebuah industri yang komplit kompetensinya di dalam. Bapak Ibu punya kompetensi titipan melalui pembelajaran mungkin ada 10. Pertanyaannya, kompetensi pertama mitranya mana? Kompetensi kedua mitranya mana? Jadi maksudnya silakan cari mitra yang sebanyak-banyaknya. Begitu. Jangan hanya satu konsentrasi kalian, satu mitra. Boleh lebih dari satu Pak ya? Bukan lagi boleh bu, harusnya lebih dari. Iya. Kami akan berusaha untuk membuat ijazah Ya. pembuatan laporan keuangan. Ya betul. Ya. Jadi mitra itu harusnya bukan lagi basis produk karena tidak ada industri yang kita sesuai dengan produk kita itu cepat betul. Kita cari mitra-mitra yang Kita membuat produk ini cocok dia mitra dengan mana, disesuaikan dengan produknya. ya. Kayak perbankan itu kan salah satu elemen juga. Kemudian kalau di akuntansi Berarti kalau misalnya di akuntansi Pak, bisa dia diambil setiap elemennya. Mungkin kalau misalnya kita ada, kalau di akuntansi kan ada pajak, kemudian ada pembuatan laporan keuangan, kemudian ada juga perbankannya. Nah, barangkali kalau seandainya misalnya bisa berhasil, mungkin biar misalnya kayak pajak boleh diajak kerjasama, kemudian ada jasa akuntan, kemudian perbankan juga, karena kalau di perbankan ini kan kami sudah bekerja sama walaupun MOU-nya berakhir di tahun ini. Baik. Pertanyaan itu membuka saya ingin menjelaskan sesuatu. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, banyak maaf. Mungkin ini pemahaman dasar.
Yang kita ajarkan ke anak-anak itu adalah kompetensi, bukan produk. Ya. Produk itu adalah medianya. Pertanyaannya, Dia bisa produk itu diambil dari mana? Apa yang memutuskan produk itu kita akan hasilkan? Ini dulu yang harus kita pahami. Dari mana itu produk? Itu produk berasal dari kompetensi-kompetensi yang kita kaitkan satu sama lain, yang kita turunkan dari CP. Jadi jangan dulu buang dulu pikiran tentang produk, buang dulu tentang industri mitra, buang dulu. Kita sebagai guru produktif harus menganalisis dulu kurikulum. Dari CP itu kita mencari mitra. harusnya itu diturunkan secara lengkap untuk satu fase. Nonsen kita akan mampu mengidekan sebuah produk kalau kita hanya turun sedikit-sedikit dan itu TP-nya. Saya mau belajar mengajar ini tahun bulan depan. TP apa ya? Minggu depan lagi mengajar TP apa ya? Salah. Harusnya satu fase itu diturunkan secara lengkap itu TP. Oh dari AKL. Untuk AKL fase E mungkin ada 40 TP. Untuk fase F yang konsentrasinya itu ada 60. Itu yang dipelototi oleh kita. Maksud saya dipelototi istilah saya. Itu dilihat satu. Oh kalau kompetensi 1 dikaitkan dengan kompetensi 2 dikaitkan dengan kompetensi 10, oh produknya ini. Kompetensi 11, kompetensi 20, kompetensi 50. Oh ini produknya. Produknya jangan terlalu yang hebat-hebat. Membaca buku besar saja misalnya. Itu sudah satu produk itu. Anaknya mampu membaca buku besar atau menganalisis buku besar atau mampu membuat neraca. Kan begitu. Itu sudah. Jadi produk yang dimaksud dalam TEFA ini adalah hasil Bapak Ibu mengkonstruksi, menghubungkan setiap TP yang ada. Sehingga seharusnya dalam 1 tahun itu Bapak Ibu itu sudah memiliki rencana produk. Oh setelah ini dihubungkan itu TP-TP yang 40 itu. Oh dalam 1 tahun fase E saya punya ide untuk membelajarkan anak itu dengan 5 produk. Kan begitu. 5 produk tercover semua TP. Demikian juga di fase F. Fase F itu kan ada 1000 JP. 600 sekian untuk di fase kelas 11, 300 lebih ada di fase di kelas 12. Itu. Nah, 1000 JP ini saya akan mengajarkan TP-TP itu dengan produk yang mana? Ini yang harusnya Bapak Ibu pahami. Itulah yang dikenal sebagai project based learning itu. Pembelajaran berbasis project dengan kompetensi teknisnya. Ini yang perlu dulu. Jadi langkah pertama harusnya Bapak Ibu guru di sini cari waktu turun ke seluruh TP Pak. TP yang mungkin dari CP-CP itu. Saya tidak tahu apakah di sini Bapak Ibu mengajar distribusi elemen atau distribusi TP. Kan itu elemen ada beberapa kan? Ya. Ada teachingnya ya. Iya. Guru A mengajar mana? Guru B mengajar mana? Apakah elemen 1 diajar oleh guru A, elemen 2 diajar oleh guru A? Saya tidak tahu. Yang mana Bapak Ibu pakai di sini? Iya, seperti itu. Begitu, Pak. Ya? Seperti itu, Pak. Guru Itu A yang mengajar. tidak benar. Jadi bukan yang dibagi itu elemen. Iya. Yang dibagi itu adalah TP-nya. Iya. TP Bukan yang elemen. Penyebab. ada. Oh, Tidak semuanya Pak, ada juga ya. Iya. Ada juga yang benar. Terima kasih Pak. Saya menanggapi apa yang barusan disampaikan bahwa untuk menyebarkan elemen dibagi ke beberapa guru itu adalah keliru. Ya, berarti saya menanggapi dengan apa Bapak sampaikan bahwa kalau memang TP yang dibagi ke beberapa guru, berarti sebelumnya tim itu harus menyusun TP secara bersama berdasarkan elemen yang ada. Nanti berdasarkan TP itu baru kita bagi ke tim teaching. Barangkali demikian Pak. Harus demikian. Bukan elemennya aja. Karena Bapak Ibu. Jadwalnya. Saya ulang.
kan CP. Ada misalnya CP itu kalau di rata-rata produk itu ada sampai 7 elemennya. Kan begitu. Ada elemen 1, elemen 2 sampai elemen 7, misalnya begitu. Elemen 1 berapa tujuan, elemen 2 berapa tujuan, elemen 7. Kalau rata-rata 5, kalau 7 berarti 35 TP kan? 35 TP ini itu akan kita buatkan menjadi ATP, menjadi alur. Dasarnya alur dari mana? Urutan TP-nya yang kita ajar itu dasarnya dari mana? Itu dari produk. Produk 1, produk 2. Oh, produk 1 ini adalah tujuan T1 tujuan pertama, tujuan kedua elemen 1. Setelah itu tujuan 1, tujuan 2 elemen 2. Loncat begitu, dia loncat. Kebutuhan produk pertama. Produk kedua butuh lagi distribusi tujuan yang lain. Nah, begitu. Akhirnya membentuk ATP alur. Jadi alur tujuan pembelajaran yang perlu Bapak Ibu susun itu adalah berbasis produk. Cuma pertemuan ini kan hanya karena kami akan karena ini banyak maaf di beberapa SMK. Jadi setelah mendapatkan pertemuan dengan saya, bukan banyak maaf, saya ada beberapa SMK model dan mereka baru paham, oh begitu Pak. Oh ternyata seperti itu. Selama ini kan banyak mengambang. Contoh begini, membuat buku besar. Membuat buku besar, kan ada tahapannya. Tidak langsung anak-anak buat buku besar. Tidak bisa begitu. Pasti ada tahapannya, tahapan A, tahapan B, tahapan C. Pertanyaannya, ketika tahap pertama itu di backup dengan tujuan yang mana? Itu pertanyaannya. Tahap kedua tujuannya mana lagi? Tahap ketiga tujuannya mana lagi? Demikian juga produk kedua. Produk kedua pasti ada tahapannya. Itu di backup dengan tujuan yang mana? Jadi nanti urutan tujuan ini akan mengikuti produk yang kita ajar. Nah, jadi bukan berubah nanti T1 elemen 1, T2 elemen 2, T3 elemen 10, kembali lagi T2 elemen 1. Itu kan itulah yang disebut sebagai alur. Nanti dia akan kita bongkar itu. TP yang kita turunkan basis elemen-elemen yang normatif urutannya. Dasarnya harus dari sana dipahami baru teaching factory dan integrasi ini berjalan. Kalau tidak, Bapak Ibu akan bingung di tempat apa yang mau dilakukan. Ini baru satu guru produktif, belum lagi ada istilah bahwa project di SMK itu melibatkan seluruh guru. Ketika itu membuat buku besar, tahap pertamanya apa? Apa fungsi guru bahasa Inggris? Sekarang hari ini, guru bahasa Inggris, guru matematika, guru IPAS itu sudah masuk kejuruan. Apa titipannya sebenarnya? Kemudian ketika membuat buku besar tahapan 1, apa fungsi guru agama? Apa fungsi guru PKN? Itu sudah harusnya dibuat di pengorganisasian pembelajaran. Ditarik garis merah antara kompetensi yang ada di guru agama dengan buku besarnya. Guru olahraga, apa fungsi guru olahraga? Kalau kita berbicara tentang buku besar, kalau buku besar kan pasti duduk 1 hari 2 hari. Tepos pantat kalau tidak ada guru olahraga yang mengolahragakan otot-otot pinggul. Siapa guru olahraga yang olahraga? Nah itu bahasa agamanya banyak maaf. Itu dari sisi pembelajaran. Jadi guru olahraga itu mungkin ada senam yang mulai pinggul kita anak-anak. Karena kalau membuat buku besar mungkin dulu 2-3 hari misalnya begitu. Atau mata yang sering melotot ke laptop. Begitu Pak maksudnya. Jadi dikenal project based learning lintas software. Jadi satu produk itu di backup oleh semua guru. Semua guru apa backupnya, titipannya. Apa fungsi matematika masuk ke juruan hari ini, Bapak Ibu? Di kurikulum Merdeka itu begitu. Apa matematika masuk ke juruan? Apa guru IPAS? Bahasa Inggris. Kenapa muncul lagi mata pelajaran PKK? Pertanyaan lanjutan, kita akan bahas. Cuma maksudnya menarik. Iya. Boleh saya? Boleh saya?
Ini menarik kayaknya, tapi ini memang butuh satu materi. Butuh waktu ini. Terima kasih Pak. Sebelum pasti menyampaikan, mungkin ada yang mau lebih atau ada yang disampaikan. Karena waktu memang timnya keberatan kedua Bapak Ibu. Sekarang sudah setengah 12, waktu kita batasi. Insya Allah di lain waktu Pak Dokter kita undang, ya. Karena saya melihat cara penyampaian materi itu pas dan kena Pak. Ya. Terus terang mungkin kami memang perlu pemahaman yang sangat mendalam terkait dengan kurikulum ini juga. Karena tadi kita sudah berbicara tepat, tapi ya dikaitkan juga dengan kurikulum. Jadi memang pas saya mendengar dari tadi Pak, pas sebenarnya cara menyampaikannya itu kena. Ya, mungkin ini teman-teman semua Bapak Ibu guru mungkin dibatasi pertanyaannya karena memang tim harus berangkat ke kedua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang mau diisi yang kan ada dua, yang debat kan Sebentar mungkin disampaikan aja. baik, terima kasih Pak. Ini singkat. Artinya betul yang disampaikan oleh Kepsek. Saya sebetulnya menginginkan ada penguatan lagi. Sebetulnya di SMK ini kami sebenarnya agak minder tadi, karena kami sebenarnya di awal itu namanya kurikulum prototipe. Sampai hari ini menjadi tahun ke-5 kalau tidak salah kurikulum TK. Kita yang perlu diluruskan banyak. Itu masukan luar biasa. Pertanyaan pertama mungkin sebagai titipan, saya kembali ke TEFA. Satu memang kendala kami juga kemarin masih agak bingung kami untuk menjadwalkan, karena memang dalam sistem penjadwalan itu namanya semi blok, ada full blok, ada yang jadwal manual. Kira-kira jadwal apa yang tepat? Karena saya bicara dengan Bu Rahma kemarin, bagaimana saya menjadwalkan anak-anak khusus akuntansi yang butuh waktu untuk berpraktik di tempat TEFA-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, saya tertariknya ke ini tadi, pembagian elemen-elemennya itu. Saya juga baru dapat, karena kemarin kami hanya dapatkan informasi penjabaran CP ke TP sampai ke alur. Jadi kami ATP ya, alur yang dulu namanya silabus sebetulnya. Kami baru tahu kalau memang seperti itu, artinya dikeroyok seperti itu. Ya, kalau bahasa saya dikeroyok seperti itu kan, ternyata sulit. Makanya saya juga guru bahasa Inggris Pak. Bingung juga kemarin saya googling di CP-nya, itu tidak ada CP khusus tentang bahasa Inggris yang masuk ke kejuruan. Saya baru tangkap di sini, oh ternyata untuk bahasa Inggris, matematika dan IPA seharusnya memang berkolaborasi dengan mudah-mudahan saya tidak diluruskan Pak, berkolaborasi dengan kejuruan karena sudah masuk kategori mata pelajaran kejuruan yang tadinya saya cari CP-CP-nya nggak ada CP-CP-nya, khusus CP-nya tentang elemennya itu pasti listening, speaking, writing dan reading-nya tetap elemen itu yang ada. Tetapi saya berpikirnya mana kejuruannya? Itu saya tidak temukan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada waktu Pak Kepsek tadi. Siapa tahu bisa diundang kembali untuk memberikan penguatan kepada kita terkait dengan kurikulum TK. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang Bapak pikirkan itu memang benar, begitu Pak. Ya. Jadi harusnya memang nanti ada waktu kita untuk berembuk. Setiap keahlian ada kelompoknya. Kita turun ke seluruh TP. Baru kita berpikir dari TP-TP ini kalau dikonstruksi ulang oleh kita, memperhatikan KKN produknya mana. Terusnya ada, sehingga Bapak Ibu akan membelajarkan anak dengan 1000 jam, mungkin 5 produk saja sudah cukup. Gitu. Karena produk ini adalah media, bukan tujuan akhir. Di sini ada AKN, di sana ada AKN, tapi ternyata produk kita beda. Karena konteks kita beda. Jadi produk itu adalah media. Media mengantarkan anak memahami kompetensi. Nah, itu. Jadi bahasa sederhana. Cuma sebenarnya saya mau terangkan semua, hanya saja waktu terbatas paket ya. Oke. Nah, ini saja Bapak Ibu saya ingin katakan juga. TEFA itu ada 3 kategori sebenarnya. Ada TEFA yang berdasarkan pemenuhan kompetensi sudah cukup. Kebutuhan masyarakat. Jadi anak-anak itu diminta mencari tahu dulu, analisis pasar, kemitraan dengan dunia kerja. Kalau kebetulan kita sudah kuat hubungan dengan dunia kerja. Pak, kami di sini kurang dudinya. Boleh yang pertama, tak apa-apa. Boleh salah satunya. Apalagi kalau setelah 2, setelah 3 lebih tinggi lagi.
Salah empatnya adalah kelas industri. Itu tadi pertanyaan Bapak cukup bagus. Oke, cuman ini hanya perkenalan Bapak Ibu ya, karena waktu kita tidak cukup sampai ke sana dan oke. Sudah di Ini atas garis kategorinya tembak. Bapak Ibu ya. Sudah di atas garis tembak. Tema 1, tema 2, tema 3 fokus pada kompetensi hard skill dan soft skill peserta didik, kualitas produk, Berarti dan standar dunia kerja, produk berdasarkan kebutuhan sekolah, perlu digunakan di internal sekolah, kapasitas produk terbatas. Oke. Saya kira itu untuk sementara tema tutup ya. Kita bicara dulu kewirausahaan sedikit. Ini kewirausahaan agak beda sih sebenarnya. Yang PKK itu, kalau langsung saja saya katakan, kalau di jurusan produk apa? Mata pelajaran PKK. Mata lupa kejuruan maksud saya, Ya, ya. yang konsentrasi. Di sana ada produk, tapi PKK juga ada produk. Mana bedanya? Itu pertanyaannya. IPAS juga ada produk. Apa bedanya? Ini perlu dipahami. Produk di kejuruan itu berbasis kompetensi teknis. Ya, jadi seluruh kompetensi teknis yang ada di kejuruannya itu digunakan untuk membuat produk. Tapi kalau di PKK, seluruh kompetensi yang ada di mata pelajaran yang lain itu kita masukkan semua. Begitu. Umum. Yang berkaitan dengan jurusan saja kalau di PKK. Bukan sajanya, bukan sampai saja, tapi masih ada koma. Komanya itu adalah seluruh mapel yang ada. Sajanya memang harus ada yang ibu maksud. Ya, sajanya ada. Misalnya begini, TKJ. Apa penjelasan gambaran saya begitu? Kalau orang berbicara komputer, teknologi komputer dan jaringan, maka PKK-nya itu terkait dengan komputer jaringan. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang untuk membuat misalnya aset-aset, kalau dari istilah seperti itu kalau di komputer itu tidak bisa menjadi produk di PKK karena itu sudah ada di kejuruan. Jadi jangan sampai produk PKK sama dengan produk kejuruan. Apa bedanya Mas Mabel dari itu?